Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Kita masih ada di serial kronologi sejarah. Hari ini masuk 625 Masehi. Dan sebelum kelanjutan dari kisah tentang Ghazwah Badar, saya ingin mengulas dulu tentang peristiwa penting apa saja sih yang terjadi di tahun 625 Masehi ini, atau bertepatan dengan tahun ketiga hingga tahun keempat Hijriah. Ada 5 peristiwa penting dari dalam dunia Islam, dan ada 4 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam ada peristiwa Ghazwah Uhud, di mana kaum Quraisy berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kemudian ada peristiwa yang kedua, yaitu pengusiran Bani Nadir dikarenakan lagi-lagi karena pengkhianatan mereka. Dan Bani Nadir ini adalah salah satu komunitas Yahudi yang tinggal di Makkah dan terikat dalam perjanjian Piagam Madinah. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang tragedi cukup menyedihkan bagi kaum muslimin, yaitu tragedi Bir Maunah. Peristiwa penting yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Dan peristiwa yang terakhir adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW yang tercinta, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, dan tentu saja masih berkaitan dengan perang panjang antara Persia dan Romawi. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dengan bangsa Afar terhadap Konstantinopel. Kemudian yang kedua, adanya penarikan mundur pasukan Persia, lagi-lagi penarikan mundur setelah di tahun sebelumnya juga menarik mundur pasukan dari Kalsedon. Kali ini Persia menarik pasukan dari Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan yang sangat banyak. Dan peristiwa terakhir yang terjadi di tahun ini yang datang dari luar dunia Islam adalah penobatan Raja Pallawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 625 bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita masih membahas tentang Ghazwah Uhud ya. Terakhir itu yang kita bahas adalah tentang persiapan pasukan Quraisy dalam menghadapi Ghazwah Uhud ini. Dan sampainya surat rahasia dari paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang pada saat itu ikut dalam rapat persiapan penyerangan kaum muslimin atau kita namakan sekarang Ghazwah Uhud, dan berhasil surat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan kaum muslim, karena persiapan kaum Quraisy itu sudah selesai ya, di mana prajuritnya 3.000, kemudian persiapannya itu mencapai 50.000 dinar, 200 kendaraan perang, dan 700 persenjataan lengkap berupa baju zirah. Dan apa saja sih yang disiapkan oleh kaum muslimin berkaitan dengan berita yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Abbas bin Abdul Muthalib. Di buku yang kita pakai, di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil, materi ini dibahas di halaman 102, halaman sebelah kiri, dengan judul Persiapan Tentara Kaum Muslimin. Setelah menerima surat dari pamannya, dari Abbas, Nabi SAW segera kembali dari Kuba. Pada Kamis malam, Nabi bermimpi dalam tidurnya. Pada keesokan harinya, yaitu hari Jumat, berarti beliau menceritakan mimpinya itu serta menerangkan kepada kaum muslimin yang ada di hadapannya. Nabi SAW bermimpi seekor lembu disembelih. Ujung pedang beliau sumbing, dan pedang beliau yang bernama Zulfikar terlepas dari sarungnya. Lalu tangan beliau dimasukkan ke dalam baju perangnya yang tersimpan, dan beliau menggiringkan seekor binatang kibas. Lalu pada hari itu penduduk Madinah umumnya telah mendengar kabar bahwa kaum Quraisy Mekah telah berangkat menuju Madinah, hendak memerangi kaum muslimin.
Karena itu ketika beliau menceritakan impiannya tadi, sebagian sahabat-sahabat yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana takwil keterangan impian Tuhan itu?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menerangkan, lembu yang disembelih itu berarti seorang sahabatku akan terbunuh. Ujung pedangku sumbing berarti seorang dari keluargaku akan terbunuh. Terlepasnya pedangku Zulfikar dari sarungnya berarti akan ada dua perkara hebat. Tanganku kumasukkan ke dalam baju perang baju perang yang tersimpan, itu berarti kita harus berada di dalam kota Madinah. Jangan sampai kita keluar dari Madinah. Dan jika ada musuh yang datang dari luar, haruslah kita hadapi dan kita perangi di dalam Madinah. Adapun binatang kibas yang kuiringkan itu berarti aku akan membunuh seorang pelindung kaum. Demikianlah takwil beliau terhadap mimpinya. Dengan sangat tergesa-gesa beliau lalu mengadakan permusyawaratan kepada seluruh kaum muslimin, teristimewa dengan sahabat-sahabat utamanya. Seperti biasa ya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lainnya. Tentang musuh yang akan datang menyerang itu. Ini harus dihadapi di dalam atau di luar Madinah. Ya, sebelum kita masuk ke dalam permusyawaratan Rasulullah SAW, kita kembali ke tadi ya yang dibaca. Ini sepulangnya Rasulullah. Jadi kan Rasulullah SAW itu menerima berita ketika beliau sedang di Kuba. Beliau terima surat itu lalu diberikan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk dibacakan. Lalu setelah dibacakan beliau berunding di rumahnya Sa'ad bin Rabi. Dan ketika di Sa'ad bin Rabi itu dirundingkan, didengar oleh istrinya, tetapi memang wajib untuk dirahasiakan dulu ya, supaya tidak terlalu heboh gitu. Lalu dalam keadaan seperti itu, sampai di titik itu Rasulullah SAW, jadi belum ada keputusan nih, belum ada keputusan akan seperti apa menghadapi kaum Quraisy. Rasulullah SAW kembali pulang dari Kuba ke Madinah, ke rumah beliau. Lalu itu kan kejadian hari Kamis ya. Hari Kamis itu terjadi Kamis siang. Kemudian malam harinya seperti biasa Rasulullah itu tertidur. Bukan tertidur ya, seperti biasa malam hari ya tidur seperti biasa. Dan pada saat malamnya itulah, malam Jumatnya itulah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidur beliau. Dan mimpinya cukup bukan pertanda yang baik lah. Bukan pertanda yang baik. Dan kenapa diceritakan kepada para sahabat supaya memang mimpi itu ditakwil dan dikaitkan bahwa itu memang pertanda dari Ghazwah Uhud yang akan mereka hadapi. Dan dari pertanda itu terlihat ya sebetulnya apa yang akan terjadi dan untuk menghindari itu apa yang harus dihadapi gitu. Jadi kaum muslimin ini akan menghadapi sesuatu yang besar dan rasanya cukup menyakitkan dengan mimpi tersebut ya. Di mimpi tersebut kan Rasulullah itu yang pertama itu adalah lembu disembelih, kemudian ujung pedang beliau sumbing, lalu pedangnya itu terlepas dari sarungnya. Lalu tangan beliau dimasukkan ke dalam saku baju perang beliau ya yang tersimpan, dan beliau mengiringkan seekor kibas. Nah, dari hal ini sebetulnya mungkin kalau sekilas kita tidak paham ya ini tentang apa gitu, ini maksudnya apa. Makanya para sahabat Rasulullah SAW pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah mimpi maksud Tuhan itu? Maksudnya apa mimpi itu? Kami belum paham gitu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa memang gambaran bahwa akan ada seseorang yang meninggal dari keluarga sahabat, kemudian dari kalangan keluargaku juga akan ada yang meninggal, kemudian akan ada dua urusan besar yang dihadapi. Kemudian untuk menghadapi semua itu maka kita harus berlindung di Madinah. Setelah itulah Rasulullah SAW mengadakan rapat, dan sebetulnya mimpi ini pertanda ya. Jadi apalagi mimpi bagi Rasulullah SAW, mungkin kalau bagi kita itu tidak ada tanda apa-apa ya.
Tetapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang soleh, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tetapi memang ada makna, ada takwil di dalam mimpi tersebut. Dan kita kembali ke musyawarah yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat pentingnya. Jadi sahabat-sahabat penting ini yang ini sudah pernah dibahas ya, siapa saja orangnya, meskipun tidak semua disebutkan. Tetapi yang selalu disebutkan pada setiap rapat adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam rapat tersebut gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memang berkepentingan. Maksud berkepentingan itu memang orang sahabat-sahabat Rasulullah yang utama gitu. Jadi tidak semua masyarakat diikutkan dalam rapat tersebut gitu. Jadi ada ketua suku, ada ketua seperti misalnya kepala suku Aus, kepala suku Khazraj, kemudian kalangan utama dari para sahabat Muhajirin. Dan pada permusyawaratan itu setelah dibuka ya, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengemukakan pendapatnya. Beliau itu berharap mereka kaum muslimin itu tidak keluar dari Madinah. Karena kan ini sudah berita yang disampaikan kepada beliau itu berarti kalau dihitung ya sampai saat itu hari Jumat sudah 4 hari berlalu dari sejak dikirim. Berarti kan ini diperkirakan pasukan Quraisy itu sudah berangkat sebetulnya dari Madinah. Karena kan persiapannya itu kan 4 hari cukup ya. Berarti sudah lebih dari sekedar persiapan saja. Maka ini sudah harus buru-buru nih, ini udah urgent banget. Makanya rapatnya juga seketika ya dilakukan, tidak menunda-nunda waktu, bersegera gitu. Beliau kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tinggal di Madinah? Karena di sini dikatakan ya bahwa berjaga-jaga di Madinah itu lebih baik. Satu, karena kaum muslimin itu lebih paham kondisi Madinah, jalan-jalannya, gang-gangnya, sehingga para sahabat itu bisa memanfaatkan lokasi di mana mereka bisa menyergap, di mana mereka bisa mencegat musuh, di mana mereka bisa menghadang musuh dan sebagainya. Karena mereka paham kondisi Madinah, mereka paham jalan-jalan di Madinah. Yang kedua alasannya adalah karena kota Madinah itu sebetulnya sudah terlindungi. Di kanan dan kiri itu sudah ada bukit-bukit, sudah ada gunung-gunung. Jadi kota Madinah itu kayak apa ya? Kayak huruf U gitulah. Jadi pintu masuknya itu cuma dari depan. Kanan, kiri, belakang mereka itu sudah terlindungi dengan baik. Yang masuk menyerang itu akan sulit keluar dari manapun. Jadi ketika masuk menyerang ke dalam Madinah, itu mereka kemungkinan besar akan habis. Karena ya tidak ada jalan keluar lagi selain pintu masuk yang dari depan itu ya. Atau kalau di peta itu dari arah bawah, dari arah selatan, dari arah selatan peta ya, dari arah bawah peta atau dari arah selatan Madinah. Itu jadi berarti huruf U kebalik lah ya, huruf U kebalik gimana sih bentuknya? Huruf U kebalik lah, gini berarti ya, gitu bentuknya. Pintu masuknya itu hanya di depan. Kanan kiri itu terlindung dan bagian belakang juga sama. Terlindung, tapi terlindungnya itu ada yang pemukiman Yahudi ya di situ. Jadi ibaratnya itu udah benteng yang kokoh banget lah. Kota Madinah itu udah benteng yang kokoh untuk bertahan itu pas banget gitu. Jadi Rasulullah itu berpendapat bahwa kita main bertahan gitu, tapi di dalam pertahanannya memang pertahanan yang sangat-sangat kokoh. Kemudian alasan yang ketiga, dengan pertimbangan itu, panglima perang dari kaum musyrikin Makkah juga akan berpikir, ini kalau masuk ke Madinah agak susah nih, kita susah keluar, kita akan masuk kayak labirin jebakan gitulah. Ini kan
Rasulullah SAW itu kan ahli ya dalam hal taktik perang, dan yang dihadapinya juga Abu Sufyan itu seorang ahli juga dalam taktik perang. Jadi Rasulullah juga bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh Abu Sufyan ketika mereka bertahan di Madinah. Abu Sufyan kemungkinan tidak akan mengambil jalan untuk menerobos ke dalam Madinah, karena yaitu tadi ketika masuk Madinah mereka itu buta lah di mana lokasi pasukan. Kan kalau di tempat terbuka gitu kan kelihatan, oh itu pasukan sebelah situ tuh, pasukan utama sayap kanan sayap kiri misalnya, pasukannya segimana banyaknya, senjatanya segimana, itu kan berhadapan. Beda dengan ketika masuk ke Madinah, itu mereka seperti masuk ke dalam ya labirin, mereka tidak tahu berapa jumlahnya, jadi mereka tidak mengetahui kondisi musuh. Dan ketika kita tidak paham kondisi musuh, maka ya itu salah satu poin kekalahan kita gitu. Kita tidak paham kondisi musuh, langsung nyerang aja jebret. Itu salah satu poin dari salah satu tanda lah dari kekalahan sebuah pasukan. Dan ini tidak berlaku hanya dalam peperangan secara, tidak berlaku hanya dalam sebuah pertempuran bersenjata saja ya. Dalam hal apapun, misalnya ketika kita bersaing perusahaan misalnya, ini bisa dijadikan hikmah oleh kita. Persaingan perusahaan atau persaingan mungkin kalau zaman sekarang itu peperangannya lewat politik mungkin ya. Nah ini ketika kita tidak tahu posisi lawan, kekuatan lawan, kemudian biaya atau dana yang digunakan oleh lawan, itu hati-hati kita itu bisa menjadi salah satu poin yang bisa mengalahkan kita. Jadi harus tahu kondisi lawan, dan Rasulullah bisa membaca itu. Abu Sufyan bakal mikir dulu deh, dia bakal masuk atau enggak gitu. Kalaupun masuk itu kayak bunuh diri. Dan kalaupun Abu Sufyan memilih untuk masuk, menyerbu, bisa bertempur balik secara maksimal. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar uraian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga takwil mimpi beliau ya tadi, ketika diutarakan para sahabat setuju sebetulnya ikut dengan apa keputusan Rasulullah, karena dirasa itu memang keputusan yang terbaik. Nah, hanya ini ya, pada awalnya pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat disetujui oleh ketua-ketua dari Muhajirin dan Ansor. Bahkan ada satu tokoh yang terkenal di Madinah yang saya pernah bilang bahwa mereka ini adalah golongan, dia pimpinan ya dari golongan orang-orang yang tidak didapati di Makkah tapi hanya ada di Madinah, yaitu pimpinan dari golongan munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay itu lebih setuju. Dia sangat setuju dengan bertahan di Madinah. Ya kalau dia kita tahu alasannya bukan sebagai taktik perang, bukan. Tapi untuk keselamatan dirinya sendiri, dan dia memang enggak untuk berperang juga gitu kan. Kalau di dalam Madinah enggak ketahuan tuh perang atau enggak gitu ya, berlindung di bentengnya masing-masing. Namun ada golongan anak muda terutama yang mereka kebanyakannya golongan anak muda yang sangat-sangat bersemangat, dan pada saat itu tidak ikut di perang Badar, itu merasa kok cuman berlindung sih, kita pengen keluar gitu. Kita pengen keluar nih, kita ingin menyerang nih. Kami tidak ingin bertahan, kami ingin ofensif, jangan defensif. Kami ingin berjuang gitu lah. Nah, ini alasannya beda lagi ya. Ini diutarakan oleh anak-anak muda yang sangat-sangat bersemangat, dan salah satunya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ini beliau menolak dengan keras. Mereka menolak dengan mengemukakan berbagai alasan yang kuat dan tepat. Hamzah radhiyallahu anhu sebagai kepala pemuda, ini meskipun paman Rasulullah tapi beliau usianya masih muda ya. Beliau itu beda dikit dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah usianya baru 50-an ya. Demikian juga Hamzah. Ini untuk seorang pemimpin ini masih muda gitu. Kita aja kalau ada misalnya ada calon ya, pilkada misalnya atau pilpres usia 50-an itu masih terhitung muda.
Demikian juga dengan Hamzah pada saat itu. Hamzah radhiyallahu anhu sebagai kepala pemuda dan tentara muslimin ketika itu mengemukakan berbagai alasan. Lalu sampailah ia pada perkataan, demi zat yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran atas engkau ya Rasulullah, aku tidak akan memakan suatu makanan sebelum aku melawan mereka dengan pedangku ini. Jadi memang benar-benar semangatnya membara banget gitu di dalam dada para kaum pemuda ini, dan memang para ahli perang juga gitu, para ahli memang di bidangnya, bukan berniat untuk sok jago atau bagaimana ya, tetapi lahir dari semangat untuk menghancurkan kafirin Quraisy. Pihak yang berpendapat tidak usah keluar berkata, sebaiknya kita tidak usah keluar, kita bertahan saja di dalam kota menunggu sampai musuh datang dan masuk. Setelah itu baru kita serang mereka. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Abdullah bin Ubay, lagi-lagi tokoh ini ya. Ia adalah salah satu dari ketua atau kepala suku Khazraj ya. Dan tentu dia adalah pemimpin dari golongan munafik. Dia berkata, pengalaman memberikan pengajaran kepada kami bahwa sebaiknya dalam mempertahankan kota ini, kita bersiap menanti dari dalam. Setiap kami bertahan dari dalam selalu mendapat kemenangan. Sebaliknya, setiap kami keluar menghadapi musuh di luar kota, kami selalu mendapat kekalahan. Itu kata Abdullah bin Ubay. Lalu ia berkata lagi, sesungguhnya sekeliling kota merupakan tembok yang sangat kokoh dan kuat sebagai benteng. Dan inilah kota pertahanan yang sangat baik. Selain daripada itu, kalau kita di dalam kota, para perempuan dan anak-anak dapat membantu. Di jalan-jalan kita menghadapi mereka dengan senjata, sedangkan di atas rumah kita masing-masing, para perempuan dan anak-anak kita dapat menolong dan melemparkan batu kepada pihak musuh. Inilah cara peperangan yang telah kita pusakai turun-temurun dari orang-orang tua kita untuk mempertahankan kota ini. Dengan pertahanan semacam inilah kami senantiasa mendapat kemenangan. Karena itu, aku harap sekali lagi ya Rasulullah, sudilah kiranya engkau mendengarkan pendapat dan pertimbanganku yang telah kukemukakan tadi. Pendapat Abdullah bin Ubay ini sesuai dengan pendapat Nabi SAW dan para sahabat angkatan tua. Tetapi pendapat ini dibantah keras oleh para sahabat angkatan muda. Mereka yang dikepalai oleh Hamzah berkata dengan semangat yang menyala-nyala, hendaklah kita keluar dari kota untuk menyambut dan menyongsong kedatangan musuh, karena kita tidak ingin melihat tentara Quraisy pulang dengan bercerita, kami telah mendatangi, menyerbu, dan mengepung tentara kaumnya Muhammad di dalam rumah-rumah mereka sendiri, dan mereka tidak berani keluar. Hal ini karena mereka itu biasa bersikap congkak dan sombong, dan suka bermulut besar. Kita masing-masing sudah mengerti tabiat mereka. Selanjutnya Hamzah berkata, sekarang mereka telah menginjak-injak tanah perkebunan kita yang ada di sekeliling kota ini dan sudah menunjukkan kesombongan mereka. Mereka sudah lebih setahun mengumpulkan kekuatan dan persenjataan untuk menyerang kita. Para sekutu mereka dari seluruh pelosok negeri telah mereka tarik sebanyak-banyaknya. Malah budak-budak, unta-unta, dan kuda mereka telah diseret dan dikerahkan kemari ke tanah perkebunan kita. Karena itu, apakah segala perbuatan congkak dan sombong mereka itu hendak kita biarkan dan kita diamkan saja? Ya Rasulullah, jika kita bertindak demikian, berarti kita membiarkan mereka bersikap congkak, berkelakuan sombong, dan berbuat sewenang-wenang. Dan tentulah mereka itu akan bertambah manja, bertambah berani mengepung dan menyerang kita berulang-ulang, yang selanjutnya mereka menghancur binasakan kita. Demikianlah ucapan Hamzah ya, yang cukup panjang, lebar, dan tegas sekali apa yang beliau katakan, dan perkataan ini mewakili angkatan-angkatan muda yang memang mereka hebat di medan pertempuran. Juga mewakili orang-orang yang merasa tertinggal di Ghazwah Badar, dan mereka ingin menebus ketertinggalan itu di Ghazwah Uhud. Demikianlah pihak anggota muda dengan semangat yang menyala-nyala dan perkataan yang berapi-api mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
supaya pihak musuh itu disongsong di luar kota. Jangan dibiarkan mendekat atau masuk ke dalam kota. Sebagai penutup uraiannya, mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang kita khawatirkan dan apa pula yang kita takutkan? Jika kita menang, itulah yang kita harapkan. Dan jika kita kalah, kita mati sebagai syahid. Tempat kita sudah disediakan di dalam syurga, di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini ucapan yang memang semangat yang menyala-nyala sih dari Hamzah ya. Bagaimana beliau itu benar-benar ingin melindungi kota Madinah dengan seutuhnya. Jadi lebih baik sebelum masuk songsong mereka di luar. Kita mau menang, mau kalah, kita sudah berupaya. Dan kalaupun menang ya itu adalah rezeki gitu ya. Dan kalaupun kalah juga tetap rezeki, kita hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya semangat seorang Hamzah radhiyallahu anhu. Dan memang sebagaimana kita tahu apa yang beliau katakan itu beberapa saat kemudian di Uhud itu akan menjadi kenyataan. Ini kebayang ya kondisi Masjid Nabawi pada saat itu ya. Rasulullah selalu jadi di satu sisi ada sahabat-sahabat tua gitu ya, sahabat generasi senior lah, yang kalem-kalem gitu, yang tenang-tenang itu menanggapi juga dengan tidak berapi-api sebagaimana anak-anak muda gitu. Mereka diam lalu setuju dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kemudian di sisi lain ada para sahabat anak-anak muda yang memang mereka sangat bersemangat dan ingin bersegera kayaknya mau berangkat waktu itu juga sepertinya mereka. Dan Rasulullah melihat ke arah mereka, terutama melihat ke arah para sahabat yang memang menuntut untuk keluar. Nabi SAW melihat pihak yang menuntut supaya keluar dari kota itu lebih banyak. Sedangkan wahyu dari Allah yang memberitahukan tentang soal tersebut tidak ada. Maka beliau mengambil keputusan dalam permusyawaratan itu dengan menuruti suara terbanyak. Putusan diambil dengan suara bulat. Kaum muslimin keluar dari kota Madinah untuk menghadapi dan menyongsong musuh di luar kota yang akan menyerang mereka. Jadi Rasulullah itu kan di hadapan beliau itu ada tokoh-tokoh masyarakat lah ya, kemudian tokoh-tokoh kepala kabilah, kepala suku, ya, termasuk kan ada Abdullah bin Ubay di situ yang memang dia kepala suku juga gitu, dan dia ditokohkan di sukunya, makanya diikutkan di dalam rapat tersebut karena ini kan berhubungan dengan Madinah ya, bukan hanya berhubungan dengan kaum muslimin. Ini Madinah ini bukan hanya sesuai dengan piagam Madinah, bukan hanya milik kaum muslimin, ini ada milik kaum munafikin, meskipun tidak ditulis di situ ya, karena kaum munafikin kan secara KTP dalam tanda kutip itu adalah seorang muslim gitu. Kemudian Madinah juga milik orang-orang yang tidak beragama Islam, ada di situ orang Yahudi juga ya. Jadi yang diikutkan dalam musyawarah ini tentu mereka gitu ya. Abdullah bin Ubay pun diikutkan dalam rapat tersebut. Dan dalam rapat itu Rasulullah melihat gitu ya, ini rapat keputusan juga harus cepat, tetapi wahyu juga belum turun gitu kan. Lalu Rasulullah melihat kepada orang-orang yang berpendapat. Ketika dilihat, oh ini yang setuju dengan pendapat beliau itu ternyata tidak lebih banyak dari yang ingin keluar menyongsong orang Quraisy, bukan bertahan. Sehingga beliau memutuskan untuk mengikuti suara terbanyak. Dan lumayan jauh suaranya, dan mungkin kalau bisa disebut ngotot juga lah ya. Cukup keras, cukup tegas gitu para sahabat yang menginginkan keluar itu dibanding dengan para sahabat yang senior yang memilih untuk bertahan di Madinah gitu. Tidak terlalu banyak suaranya. Sehingga diambillah keputusan bahwa baik, kita akan keluar dari Madinah, kita akan menyongsong pasukan musyrikin di luar Madinah, dan marilah kita persiapkan perbekalannya gitu ya, baik ketentaraannya, dananya, kemudian persenjataannya dan sebagainya. Dan kita akan ke judul berikutnya di halaman 105 dengan judul keberangkatan pasukan kaum muslimin dari Madinah. Permusyawaratan tadi ya terjadi kan pada hari Jumat, dan karenanya setelah sholat Jumat Nabi SAW memberitahukan kepada jamaah sholat
tentang kabar gembira bahwa insya Allah kemenangan akan datang. Asalkan mereka, maksudnya kaum muslimin, bersungguh-sungguh, tidak alang kepalang dan sabar serta tahan menderita. Selanjutnya beliau memerintahkan kepada mereka supaya siap menghadapi lawan dan siap bertempur. Dan mendengar pesan beliau yang singkat tetapi penting itu, kaum muslimin tenang dan tidak gelisah. Dan terbayanglah dikala itu suatu kekuatan yang kompak. Sebenarnya sebelum terjadi permusyawaratan tersebut, Nabi SAW telah mengutus beberapa orang sahabatnya. Yang pertama, beliau mengirimkan 2 orang utusan, yaitu Anas bin Fudalah dan Munis Fudalah ya. Anas bin Fudalah dan Munis Fudalah supaya berangkat keluar kota untuk menyelidiki keadaan tentara musyrikin Quraisy. Lalu pada 9 Syawal bertepatan dengan hari Kamis, tentara musyrikin sudah sampai di suatu dusun yang terletak di sebelah utara dan jauhnya lebih dari 3 mil dari Madinah. Mereka berhenti di tempat itu lalu menduduki tempat-tempat penggembalaan ternak bagi penduduk di Madinah. Di tempat-tempat itu mereka merampas segala yang berguna bagi mereka dan bagi binatang-binatang tunggangan mereka. Setelah kedua suruhan Nabi sampai di tempat tersebut dan mengetahui pula semua yang diperbuat oleh mereka, mereka segera kembali ke Madinah dan menuturkan keadaan tersebut kepada Nabi. Selanjutnya, Nabi memerintahkan kepada Hubab bin Munzir supaya menyelidiki lebih jauh tentang kedatangan tentara musyrikin. Nyatalah bahwa tentara musyrikin telah menduduki tempat tersebut dan mereka hampir masuk ke Madinah. Setelah Nabi menerima kabar yang terang dari beberapa suruhannya dan musyawarah Madinah pun dan masyarakat Madinah pun telah mendengarnya, akhirnya mereka pun goncang dan ramai membicarakannya. Inilah akibat perang Badar dan inilah buah kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin di Badar. Untuk ketiga kalinya, Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Salamah bin Salamah. Setelah ia keluar kota menuju tempat-tempat yang telah diberitakan oleh sahabat-sahabat yang diutus terlebih dahulu, bertemulah ia dengan pasukan berkuda kaum Quraisy. Lalu ia kembali ke Madinah dan melaporkan apa-apa yang dilihatnya kepada Rasulullah. Setelah berita-berita itu jelas didengar oleh segenap kaum muslimin, mereka lalu bersiap sedia seada-adanya karena musuh sudah ada di depan pintu. Langkah pertama di hari itu, mereka masing-masing mempersenjatai diri. Mereka masing-masing mengerti dengan tidak usah menanti komando dari Nabi SAW. Sebagian melakukan penjagaan di tepi kota Madinah dan sebagian lagi mengawal di sekeliling masjid untuk menjaga dan mempertahankan diri Nabi SAW dari segala kemungkinan. Dikala itu Nabi SAW masih dalam keadaan tenang, belum memberikan komando sepatah kata pun kepada kaum muslimin karena belum ada wahyu yang berkenaan dengan kedatangan musuh dan belum pula merundingkannya dengan para sahabat yang terkemuka. Demikianlah peristiwa sebelum musyawarah diadakan oleh Nabi SAW. Pada pagi harinya beliau baru mengadakan musyawarah itu. Setelah selesai sholat Jumat, pimpinan umat di Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu beliau pergi sebentar untuk mensolatkan jenazah seorang sahabat Ansor yang wafat pada hari itu. Setelah mengerjakan sholat asar berjamaah, beliau masuk ke rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk memakai pakaian perang. Kedua sahabatnya itu pun memakaikan sorban Nabi SAW, mengenakan baju rantainya lengkap dengan pedang sebagai panglima perang. Jadi kalau diurutkan peristiwanya itu kan dimulai di tanggal 9 ya, waktu itu di tanggal 3 hari berarti sebelum tanggal 9. Berarti sekitar tanggal 5 sampai 6 Syawal. Pada saat itu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib itu mengirimkan surat rahasia kepada Rasulullah lewat utusan yang dari Bani Ghifar itu.
Nah, sampai di Rasulullah itu tanggal 9 siang. Sampai di Rasulullah hari Kamis tanggal 9 siang ketika Rasulullah pada waktu itu sedang ada di Kuba dengan para sahabatnya. Nah, surat itu sampai, Rasulullah mengadakan diskusi kecil tuh dengan sahabat yang pada waktu itu ada di situ, di rumahnya Sa'ad bin Rabi. Nah, sampai situ ya. Rasulullah pada saat itu tidak tinggal diam. Beliau mengecek, itu kan berita yang disampaikan oleh Abbas 3 hari yang lalu, tanggal 5 atau tanggal 6-nya. Nah, beliau itu langsung mengirimkan 2 sahabat yang bernama, sahabatnya itu ini bertindak sebagai mata-mata Rasulullah SAW ya. 2 sahabat yang bertindak sebagai mata-mata tersebut adalah Anas bin Fudalah dan Mu'nis Fudalah. 2 sahabat tadi bertolak menuju ke arah Mekah, tapi bukan ke Mekah ya, ke arah Mekah untuk mengetahui sudah sampai mana pasukan dari kaum kafirin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Sudah sampai mana nih pasukannya, bagaimana keadaannya dan apa yang terjadi dengan mereka gitu. Sementara Rasulullah itu pulangkan ke Madinah dan belum memberitakan apapun. Lalu beliau menuju malam hari, lalu tertidurlah semuanya ya, para sahabat juga tertidur, Rasulullah tertidur dan terjadilah mimpi tersebut. Pagi harinya, 2 sahabat tadi yang jadi mata-mata Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan berita dan kembali lagi ke Madinah. Kenapa cepat? Karena memang posisinya sudah dekat. Anas bin Fudalah dan Mu'nis itu kembali ke Mekah sebelum terjadinya musyawarah. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah bagaimana keadaan kaum musyrikin pada saat itu. Di mana kaum musyrikin telah sampai di daerah Madinah, tetapi di luar Kuba ya. Mereka telah sampai di perkebunan milik orang Madinah. Dan posisinya itu hanya 3 mil dari kota Madinah. Hanya 3 mil dan ini jaraknya tidak terlalu jauh ya dari Madinah, 3 mil itu. Mereka sampai di lokasi di mana lokasi itu selalu dijadikan tempat penggembalaan ternaknya orang Madinah. Juga di perkebunan Madinah mereka telah sampai. Dan di tempat itu mereka menjarah apa yang mereka butuhkan, baik itu binatang ternaknya, kemudian perkebunannya, untuk kebutuhan mereka makan, untuk kebutuhan ternak mereka, dan mereka menjarah semuanya. Dan pokoknya mereka merusak perkebunan dan ladang ternak orang Madinah. Lalu berita itu disampaikan pagi-pagi, maka hebohlah. Jadi sebelum berita itu disampaikan secara resmi oleh Rasulullah, ini sudah masyarakat Madinah sudah tahu, karena ini kan sudah ada korban ya, maksudnya sudah ada penjarahan terjadi, sehingga orang Madinah itu ini berita sudah tidak bisa ditutupi lagi. Orang Madinah sudah saling mengetahui, mereka sudah rame gitu, sehingga pada saat musyawarah itu dilakukan tidak salah. Jadi bukan hanya dugaan Hamzah saja ketika mengatakan mereka sudah merusak perkebunan kita, mereka sudah menginjak tanah kita. Itu bukan hanya pemikiran dari Hamzah, tetapi memang kejadiannya seperti itu. Untuk menindaklanjuti berita yang dibawa oleh Anas dan Mu'nis, Rasulullah mengutus orang kedua yaitu Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu Hubab bin Munzir memang mendapati apa yang dikatakan oleh Anas dan Mu'nis itu benar dan lebih jelas. Beritanya itu lebih jelas, lebih rinci dan lebih detail. Setelah berita itu lebih jelas, Rasulullah SAW kembali mengutus orang ketiga, yaitu Salamah bin Salamah. Dan Salamah bin Salamah ini juga membawa berita yang lebih jelas daripada orang kedua, karena dia bertemu langsung. Jadi orang pertama itu melihat dari kejauhan gitulah ya. Nah ini Salamah bin Salamah itu bertemu langsung dengan pasukan berkuda kaum Quraisy. Lalu ia kembali ke Madinah dan melaporkan apa-apa yang dilihatnya kepada Nabi SAW. Setelah itu barulah Rasulullah SAW melakukan persiapan peperangan. Para sahabat juga langsung melakukan persiapan peperangan. Musyawarahnya telah selesai ya, telah diputuskan
bahwa kaum muslimin akan menyongsong musuh dari luar, bukan dari kota Madinah. Maka semuanya pada saat itu bersiap-siap. Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian dibantu memakai baju zirahnya, baju besinya. Dan mungkin bagi teman-teman yang pernah menonton film-film kolosal ya, film-film peperangan gitu zaman dulu. Kalau saya suka nonton film Cina juga, film drama film Cina juga gitu ya. Dipakaikan baju zirah itu kan susah kalau sendiri ya. Satu karena berat, karena itu memang yang namanya baju besi bukan besi mirip-mirip besi gitu, tapi memang terbuat dari besi betulan gitu, sehingga dipakainya itu tidak bisa sendiri kayak kita pakai baju kain ya, itu kan bisa dipakai dengan mudah. Kalau baju zirah itu kan yang dipakaikan bajunya itu posisinya kayak patung aja begini, tangannya terlentang begitu ya, lalu dipakaikan oleh orang lain baju zirah tersebut gitu. Jadi pada peperangan kali ini Rasulullah itu dibantu dipakaikan baju zirahnya oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan apakah yang terjadi setelah itu? Teman pecinta sejarah, kalau dibahas sekarang ini akan kepanjangan. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.